Halo sahabat perkebunan, kali ini kita akan belajar mengenal perbedaan bibit normal dan bibit yang tidak normal di pembibitan kelapa sawit. Pengetahuan ini sangat penting untuk menghasilkan kebun yang produktif untuk jangka 25 hingga 30 tahun mendatang. Untuk mendapatkan bibit yang berkualitas, perlu dilakukannya seleksi atau culling, di mana bibit yang tidak memenuhi standar kualitas akan dilakukan pemusnahan atau dibuang. Proses ini dilakukan secara berkala selama masa pembibitan. Setiap bibit diperiksa dengan teliti untuk memastikan hanya yang terbaik yang lolos. Tahukah kamu, dari 1000 bibit bisa ada puluhan yang harus dikaling. Meskipun terlihat seperti kerugian, ini adalah investasi jangka panjang untuk mendapatkan produksi TBS yang maksimal. Baik, berikut adalah ciri-ciri dan bentuk fisik bibit yang normal dan bibit yang tidak normal. Oke, selamat pagi semuanya. Salam Planters Indonesia. Oke, jadi hari ini kita melakukan sebuah pekerjaan yaitu namanya culling atau biasa kita sebut seleksi. Seleksi pada masa pre-nursery atau 3 bulan pertama sebelum kita masuk ke tahap pembibitan berikutnya yaitu main nursery. Jadi untuk di tahap pre-nursery ini kita melakukan culling dua tahap, yaitu pada umur 45 hari dan umur 90 hari sebelum kita melakukan transplanting, kawan-kawan. Jadi di depan kita ini sudah ada beberapa bibit yang akan kita culling, atau ini beberapa bibit yang abnormal. Oke, yang pertama itu ada namanya crinkle. Nah, oke. Jadi ini kawan-kawan ya, crinkle. Ini keriting atau biasa kita tengok daunnya itu agak keriting dia. Seperti inilah nih. Ini adalah contoh-contoh bibit crinkle kan kawan. Nah, nih bisa kita lihat. Nah, jadi ini harus kita musnahkan atau kita buang. Oke. Ini satu. Berikutnya itu ada namanya chimera. Oke. Jadi chimera itu ditandai dengan ada strip berwarna kuning. Dia mulai dari bawah sampai atas. Dia berbeda sama yang kadang ada dia daunnya kuning kurang pupuk, itu beda. Karena ini dia tuh bergaris dia dari ujung sampai ujung kuning. Nah, ini biasa chimera. Ini biasanya produksinya rendah. Apabila kita sudah tanam di lapangan dia produksinya rendah. Memang dia berbuah tapi tidak maksimal. Oke. Selanjutnya tuh ada ini Cluvularia ya kawan-kawan. Tapi sebenarnya Cluvularia ini adalah penyakit. Jadi dia bisa kita sembuhkan dengan menggunakan pestisida, tapi jika skalanya kecil, ada 1 atau 2, 3, itu sebaiknya kita culling kan kawan, kita buang supaya tidak menular ke yang lainnya. Tapi jika dia banyak, ini bisa kita lakukan pengendaliannya, tidak perlu kita buang. Oke, selanjutnya ini ada namanya Kolante ya. Kolante itu dia nggak membuka, atau dia daunnya seperti ini dia kawan-kawan ya. Ini dia nggak membuka. Nah, inilah contoh-contoh Kolante, ini harus kita culling ya. Oke kawan-kawan, selanjutnya dia ada yang namanya twisted atau daun yang berputar. Nah, seperti ini contohnya kawan-kawan ya, ini harus kita culling, dia daun yang berputar ini. Ada juga dia kawannya namanya roll leaf. Bedanya kalau roll leaf ini dia menggulung ya, dia seperti ini nih, dia menggulung daunnya. Nah, ini roll leaf. Kalau seperti ini twisted. Nah, ini dua-duanya harus kita culling jika kita menemukan seperti ini kawan-kawan. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi ini grass leaf. Grass leaf itu daunnya tidak lebar atau seperti lalang. Nah, seperti lalang, seperti padi, seperti ini kawan-kawan. Daunnya dia hanya memanjang ke atas dan dia tidak melebar. Ini namanya grass leaf. Dan selanjutnya ini kerdil. Kerdil ini dia kecil. Beda sama yang normal. Nah, jadi ini dari sini tangan saya ke sini, ini adalah salah satu bibit yang abnormal. Nah, ini bibit yang normal. Bisa kita bedakan kawan-kawan ya. Nah, inilah bibit yang normal, inilah yang kita inginkan. Seperti ini kawan-kawan. Nah, inilah bibit yang kita inginkan. Oke. Nah, jadi tujuan culling tadi adalah mendapatkan bibit first class. Jadi semua bibit kita seperti ini kawan-kawan. Sehingga kita tidak rugi 30 tahun ke depan. Nah, mungkin itu aja sedikit terangnya, kurang banyaknya saya mohon maaf. Jika ada komentar atau masukan lain bisa komen di bawah ini. Itulah cara membedakan bibit normal dan tidak normal di pembibitan kelapa sawit. Semoga bermanfaat.
untuk teman-teman yang ingin mengenal proses pembibitan lebih dalam. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam Planters!